Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, saya kedatangan pasien sobat, kipas angin meja atau kipas angin duduk 12 in. Mereknya adalah Cosmos 12 SDE sobat, 12 SDE. Ini dia kipas anginnya. Menurut informasi dari pemiliknya sobat, kipas angin ini mula-mulanya putarannya suka berhenti sobat ya, suka berhenti gitu ya. Berputar tiba-tiba dia berhenti dan sekarang tidak bisa berputar sobat, katanya mendengung atau bergetar gitu sobat ya. Ya, pertama-tama sobat, sebelum sobat mencoba dengan listrik ya, kita cek dulu sobat kelistrikannya ya, atau kabel-kabelnya kita cek dulu sobat. Jadi jangan langsung menggunakan listrik sobat ya, nanti apabila di dalam dinamonya ini ada yang konslet malah lebih parah begitu sobat ya. Namun kita gunakan apometer sobat, apometer untuk pengecekan awal kabel-kabelnya sobat. Ya, saya menggunakan apometer digital DT9205A. Ya, kalau sobat menggunakan merek lain ya nggak apa-apa, yang penting nanti skalanya di ohm ya. Ini ohm. Kita gunakan skala 2K ya sobat ya. Kenapa 2K? Karena nilai daripada hambatan dinamo ini di atas 300 ohm. Ya, kalau 200 ohm dia tidak ngangkat ya. Ini yang putih ini sobat. Kita pakai 2000 ohm atau 2K. Oke. Ya, kemudian jangan lupa sobat, ini probe-nya ini yang hitam di kiri, yang merah di kanan gitu ya. Kita taruh di sini. Kemudian sobat ambil colokan ini, colokannya tuh, colokan listriknya. Ya, ini kita tes dulu apakah dia tersambung tuh. Ya. Coba kita paskan lagi ke 2000 ohm. Nah, ini dia harus angkanya 00 sobat ya, 00 ya. Tuh. Kita shotkan dulu, dia 00 tuh angkanya. Kemudian kita ambil colokan, kita tempelkan begitu. Speed kita tekan, speed 1 ya, nyambung sobat. Speed 2, speed 2 ya, nyambung tuh. Ini speed 3 ya, tersambung sobat. Jadi speed tersambung sobat ya, tidak ada yang putus. Tapi kenapa katanya kok mendengung ya sobat ya? Kenapa dia mendengung? Sekarang kita lihat ke bagian atas sobat. Di sini ada namanya kapasitor sobat ya. Untuk itu kita cek kapasitornya sobat. Kita cek kapasitornya. Kita lepaskan dulu kapasitornya. Tuh. Kemudian kabelnya kita lepaskan kapasitor ini sobat. Ya, kapasitornya kita lepaskan tuh, nilainya 1,5 mikro. Ada kapasitor, kabelnya 2 ini, dan ada kabel kapasitor yang menuju ke dinamo ini 2. Ya, ini kita cek sobat. Kapasitor kita cek, kemudian kabel yang menuju kapasitor kita cek juga apakah ini tersambung. Untuk mengecek kapasitor, ini probe yang merah kita pindahkan ke kiri begini. Oke. Kemudian selektor kita pindahkan ke farad ya, angka F ini farad ke 2 mikrofarad. Apakah kapasitornya ada nilainya 1,5 mikro? Kita cek. Yang satu kabel kita pegang, yang satu jangan sobat. Kita cek. Ya, 1,35 ya, 1,3 sobat, masih bagus ya. Masih bagus sobat. Apabila 1,5 mikro ini dicek sisa di bawah 1 mikro, itu sebaiknya kita ganti sobat ya. Ya, sekali lagi ini nilainya 1,5 mikro sobat. Apabila sobat dicek nilainya 1 mikro atau di bawah 1 mikro, segera diganti baru kapasitornya sobat ya, supaya putarannya kembali normal gitu ya, putarannya normal gitu. Oke, kapasitor masih bagus. Ya, selanjutnya kita cek ini sobat, 2 kabel kapasitor yang menuju ke
lilitan ya atau dinamo. Kita cek, ini kita kembalikan lagi sobat. Propnya kita kembalikan ke kanan begini. Kemudian selektor kita pindahkan lagi ke 2K sini atau ke skala ohm. Kemudian kita cek ini dua kabel kapasitor apakah tersambung. Ya, tersambung sobat tuh. Tuh. Tersambung. Berarti kabel kapasitor yang menuju ke dinamo ini tidak bermasalah ya, tersambung. Kemudian speed 123, speed 123 kita cek dari colokan juga tersambung. Dengan demikian, kenapa dia tidak bisa berputar? Ini dia sobat. Kapasitornya kita pasang lagi. Ya, masang kapasitor kabelnya boleh bolak-balik sobat ya, boleh bolak-balik. Tidak bermasalah, boleh bolak-balik. Kita tutup pakai isolasi bakar. Kalau tidak punya isolasi bakar ya pakai isolasi biasa sobat ya. Ya karena isolasi bakar ya kita bakar sobat. Oke, sip. Baik sobat, kesimpulannya setelah kita deteksi dari colokan ini untuk mengetahui kabel speednya tersambung, ternyata tersambung sobat. Kemudian kita cek kapasitornya juga nilainya masih bagus, 1,3, masih ngangkat lah ya, masih bagus. Kemudian dua kabel kapasitor ini yang merah ini yang menuju ke dinamo kita cek juga tersambung. Dengan demikian secara kelistrikan sobat, kelistrikan daripada dinamo ini adalah normal sobat ya. Tapi kenapa? Katanya dia kok tidak bisa berputar? Kita cek dengan listrik sobat. Nah, sampai di sini kita boleh mengecek dengan listrik ya karena semuanya tersambung kabelnya. Sekarang kita berani ngecek dengan listrik. Kita colokan ke listrik sobat. Nih ya, kita colokan ke listrik. Tuh. Kemudian kita tekan speed 1 ini. Ya. Tuh. Dia bergetar sobat ya, tuh. Tuh. Ya, ada bunyi mendesis sobat tuh. Dia bergetar sobat. Kita matikan. Coba speed 2. Nih speed 2. Tuh. Nah, dia berputar sobat. Nah, tapi mati lagi. Wah, keras sobat ya. Tuh. Speed 3. Apakah dia mau berputar? Wah, waduh. Tuh, ya. Tapi mendesis sobat tuh. Suaranya tuh. Tuh. Mendesis dan agak sedikit goblak gitu ya suaranya tuh. Oke, kita matikan. Ya, kita cabut. Ya, kesimpulannya sobat, kipas angin Cosmos ini bermasalah di as dan businya sobat, yang goblak ya, yang goblak. Nanti kita cek ke dalam. Kenapa dia goblak? Ya mungkin asnya yang aus atau businya yang aus ya. Di kedua itu apabila ada salah satu yang aus atau kedua-duanya aus, maka besi rotor yang ada di tengah-tengah as ini sobat, yang di dalam sini, itu besi rotor yang bulat itu dia menyentuh ke keren sini sobat, ke keren ya, ke besi keren stator ya, menyentuh ke keren besi stator, kemudian timbul gesekan dan macet begitu ya. Ini tadi bunyinya kasar sobat ya, mendesis dan agak sedikit goblak-goblak begitu ya. Nanti kita cek ke dalam sobat ya, langsung saja kita eksekusi sobat. Kedok mesin kita lepaskan ya. Kemudian besi tarikan gearbox kita lepaskan dari sini, dari gearboxnya. Ini bautnya atau sekrupnya kita masukkan lagi supaya tidak tertukar begitu ya. Kemudian ini baut pengunci leher dinamo kita kendorkan ya, kita kendorkan saja tuh, supaya ini bisa kita tarik keluar. Oke, sip tuh. Ini pen kita lepaskan ini. Kemudian baut gearbox yang 3 ini kita lepaskan.
ini gearboxnya juga sudah melintir sobat ya, tuh sudah mulai bengkok ya. Kenapa dia bengkok? Karena kepanasan sobat ya, tuh rada kuning. Ini pemakaian kipas anginnya yang durasinya cukup lama ya, sehingga dinamonya panas ini dan merembet ke bagian gearbox ini ya, tuh kuning tuh kena panas. Kalau posisi gearboxnya sudah mulai melengkung sobat, mendingan diganti baru ya gearboxnya ya. Tapi ini kalau kita lihat ini masih ringan, ini masih enteng tuh, berarti mudah-mudahan masih bagus ya. Nanti kita cek lah ya. Kita gunakan tisu dan bensin nih untuk mengelap bagian-bagian sini yang berdebu ya dan kotor, supaya tidak merembet ke bagian lain ini, dan kita mengerjakannya juga lebih enak ya, bersih gitu ya. Ya, kemudian baut dinamo 4 ini kita buka. Oke, kemudian kita buka dari arah depan sobat ya. Kenapa dari arah depan? Biasanya arah depan itu untuk membuka asnya sobat ya. Nah, ini untuk membuka as ini sobat. Nah ini kalau di depan dia terbuka sobat ya, tidak ada halangan di sini ya. Jadi kalau buka tuh begini sobat, tuh ya. Kalau dari arah belakang sobat, kalau di arah belakang dia mentok ke sini sobat. Nah ke sini, jadi rotornya ini, besi rotornya mentok ke sini. Jadi kita buka dari arah yang kosong begini sobat ya, tuh paham ya. Kalau dari arah belakang dia mentok ke sini. Nah ini sobat, ini sudah kotor nih sobat nih. Tuh ya, tangan saya kotor tuh, bekas gesekan as ya. Kita bersihkan dulu. Tuh, nih businya sudah kotor sobat. Ini tandanya ada gesekan ya, ada gesekan besi ya. Jadi rumusnya sobat, rumusnya apabila sobat mengganti as ini sobat, as kipas angin, maka businya juga harus diganti sobat. Itu rumusnya begitu ya. Kecuali kalau businya saja yang aus, yang goblak, diganti businya saja sobat, diganti businya saja. Kenapa dia mudah aus ya? Karena pelumasnya sobat ya, pelumasnya yang kering, kemudian tidak ditambah pelumasnya, maka besi dan besi bergesek begitu sobat. Jadi mudah aus ya, mudah aus antara busing dan asnya gitu sobat ya, mudah aus ya, karena kering kotor gitu sobat. Ya, kalau yang belakang masih bagus sobat tuh, bening ya. Yang belakang masih bagus, bening. Ya. Ya, sekarang kita cek ini, kita lepaskan dulu sobat. Nah, begitu. Coba kita raba sobat ya, kita raba dari ujung sini sampai ke sini ya, melewati yang hitam ini. Kita raba begini caranya sobat. Nah, kita raba begini, ternyata ini asnya bagus sobat, asnya bagus ya. Ini cuman karena bekas gesekan aja, nanti kita amplas ini. Yang depan bagus asnya tuh, yang belakang juga bagus sobat tuh, karena masih bening ya. Ya, coba ini kita amplas saya sobat. Kita amplas dengan amplas halus sobat ya, amplas halus. Jadi nggak perlu nanya amplasnya nomor berapa gitu sobat, karena saya juga nggak hafal ini. Tuh ada tulisan P360 ya tuh. Pokoknya amplas halus sobat ya. Kemudian jangan ditekan sobat, cukup ngambang saja ya, ringan saja. Tuh ya, mendingan tuh. Kemudian yang belakang juga kita amplas, jangan ditekan, jangan ditekan. Oke. Kemudian ini stoppernya kita masukkan lagi. Ini namanya stopper rotor sobat ya, stopper rotor.
ini stopper rotor ini tidak boleh kendor begini sobat ya tuh. Ini kendor ya tuh. Dia tidak boleh muter sobat. Caranya adalah kita tetes dengan lem Korea sobat di sini. Di asnya sini di pojok sini satu tetes saja sobat. Tuh. Satu tetes. Kemudian ini kita dorong ke dalam, kita putar dikit. Kemudian kita diamkan gitu. Ya, ini kita dorong. Tuh. Ya, maka dia keras sobat tuh ya, keras ya, tuh. Ya, kemudian kalau yang belakang keras sobat tuh, keras ya. Oke. Sekarang kita cek sobat. Ini bagian depan sobat nih. Bagian depan kita cek, kita masukkan. Kita goyang sobat. Nah, ini sobat, ini yang bikin masalah ini. Ya, kenapa? Karena bushingnya yang sudah goblak parah ini sobat. Ini goblak parah ini tuh, lihat tuh. Lihat ya tuh. Tuh. Ya, bushing depan sudah ausnya parah, kita ganti baru. Apakah yang belakang juga bushingnya goblak? Ya, kalau yang belakang bagus sobat tuh, keras tuh. Masih keras. Sekali lagi yang depan goblak parah sobat tuh. Nah, ini yang menyebabkan putaran jadi macet sobat ya. Jadi mendengung ya atau bergetar. Kenapa? Karena besi rotor ini sobat, besi rotor ini menyenggol ke dalam keren stator ini ya. Nah, di sini. Nih, kalau kita praktekkan begini sobat nih. Nah, begini. Nih, karena bushingnya ini yang goblak sobat. Jadi antara depan dan belakang ini tidak lurus ya atau tidak center, kemudian ini miring. Ketika ini miring, maka besi rotor ini menyenggol dalamnya keren ini ya atau stator ya, sehingga macet. Itu ya. Kenapa? Karena bushingnya yang goblak sobat. Kita ganti sobat bushing depan dengan yang baru ya. Ya, cara mengganti bushing kita siapkan balok sobat, ini balok ya. Tuh. Kemudian taruh di atasnya sobat, taruh di atasnya begini. Disiapkan palu. Kemudian ini sobat, ini kan klemnya begini sobat tuh, klemnya ada 3 ya tuh. Modelnya begini sobat. Kita ketok dari arah sini sobat. Nah, dari sini. Nih. Ya, dari sebelah yang dalam sini ya, jangan sebelah sini. Tapi sebelah dalam ya, sebelah dalam sini. Di pinggir dalam sini. Tuh. Kita ketok. Oke tuh, dia terbuka sobat tuh. Ya, terbuka tuh, terbuka dia. Nah, ini dia sudah mulai terbuka tuh. Ya, sekali lagi ngetoknya di sebelah dalam sini sobat ya, di pinggir dalam ya, jangan di pinggir sebelah sini. Tapi di pinggir sebelah dalam, di pinggir sini. Nah, gitu. Tuh. Ya, tuh. Sedikit aja sobat, sedikit saja sebelah dalam ya nih. Di pinggir sebelah dalam. Tuh, sudah tuh. Tuh, terbuka tuh. Ya, terbuka. Nah, kita congkel dari sini tuh. Nah, nyongkelnya jangan terlalu lebar sobatnya, nanti bisa patah ini. Ini penguncinya bisa patah sobat. Sedikit saja kita dongkraknya sedikit ya. Ya, cukup. Sedikit saja, yang penting bisa keluar rumah bushingnya ini. Kita dongkrak lah. Tuh. Nah, begitu sobat tuh. Nah, ini kapasnya nih. Ada yang bertanya kalau kapasnya ini hilang pakai apa? Ya pakai filter rokok sobat, filter rokok ya. Filter rokok sobat, iris kecil-kecil ya, iris kecil-kecil begitu. Kemudian direndam dengan pelumas, dengan oli. Kemudian dimasukkan ke sini ya. Ini dia bushingnya sobat. Nah, ini yang goblak nih. Kita bersihkan dulu nih dalamnya. Tuh. Ya, bersih. Nah, ini sobat, bicara masalah bushing sobat. Ini bushing bawaan dari pabrik sobat ya.
Kalau bushing bawaan dari pabrik itu biasanya lebih pendek sobat ya tuh. Kalau kita ukur ini 11,7 mili sobat. Nah, kalau kita beli bushing dari toko sobat, ini lebih tinggi bushingnya sobat. Ini 12 mili nih tuh. Ya. Jadi sekali lagi sobat, kalau bushing bawaan dari pabrik ini lebih pendek sobat ya. Kalau beli di toko ini lebih tinggi sedikit sobat. Pengaruhnya kemana sobat? Pengaruhnya ke sini sobat. Nanti kalau di ini kita pasang, maka akan seret ya, tidak ada toleransi maju mundur. Tidak ada toleransi maju mundur. Nah, apabila sobat mengalami seret, kurangin ya sobat. Ini dikurangin ya, ring sealnya. Bukan ring seal yang tipis sobat. Nih, ini di bawah sini ada ring seal yang rada tebel nih sobat nih. Ini bisa kita kurangin ya. Ya, tapi nanti kita cek dulu apakah dia seret atau ada toleransi ya. Nanti kita cek. Ya, ini namanya bushing bulat sobat ya. Kalau beli ini namanya bushing bulat. Ini yang dari pabrik, kita ganti dengan yang dari toko yang baru. Ya, caranya ini kita masukkan ke sini. Tuh. Kemudian sobat bisa lihat ini. Kemudian ini sobat, ring pegangan bushingnya ini. Jangan salah sobat ya. Ini yang keluar ini sobat, ini sebelah atas ya nih, ada yang keluar, bagian yang keluar. Kalau ini datar sobat, yang bagian keluar ini sebelah atas sobat, jadi begini tuh, begitu ya masangnya ya. Nah, untuk itu sebelum itu kita pasang kapasnya dulu sobat. Ini kapasnya kita atur begini, kemudian kita tutup nih, yang ada bibirnya di sebelah atas, jangan salah tuh ya. Kemudian kita tutup. Ini ada bekas klem-kleman, kita ikutin saja tuh ya, tuh bisa tuh. Kemudian kita tekuk lagi sobat ya, ini klemnya kita tekuk. Nah, kalau kita tekuk supaya mudah sobat, kita gunakan baut ini sobat tuh. Ini baut untuk pengunci aja ya, untuk menekan supaya lebih mudah begitu. Kalau ditanya ini baut berapa, ya beli aja sobat ya, yang penting masuk ke diameter 8 itu ya. Ini kan diameter 8 nih bushingnya. Ini adalah diameter 8 kurang sobat nih. Ya, diameternya 8 kurang ini baut ini. Ya, 7,5. Panjangnya berapa ya? Panjangnya sekitar 5 cm sobat, atau 50 mili. Nih. Ya, pokoknya ini mah baut apa aja sobat, yang penting bisa neken begitu ya. Tuh. Kita masukkan, kemudian ini kita kunci. Tuh, kita kunci. Tuh. Tuh kan rata sobat ya. Ini baut untuk menekan aja sobat ya. Ya, kemudian gunakan obeng bekas apa ini, obeng motor ya. Ini kita tekuk sobat ininya ya. Tuh. Ya, dalamnya kita tekuk pelan-pelan sobat. Tuh. Kita putar. Tuh. Kita putar. Tuh. Kita putar. Ya, kita kencangkan langsung. Ya. Oke, sip. Tuh. Kemudian kita buka. Tuh. Kelar sobat tuh. Ya. Ini bentuknya sobat tuh. Ya, setelah itu kita siram dengan ini minyak subbreaker sobat ya. Ini minyak subbreaker atau oli subbreaker ini. Tuh, warnanya merah sobat tuh. Ya, kita basahkan ya dengan oli subbreaker ya, atau oli mesin bolehlah sobat ya.
Tuh, kelar. Ya, kemudian yang lama ini yang sudah goblak kita buang sobat. Ya, ini juga kita kasih oli subbreaker sobat ya, warnanya merah nih sobat. Kalau sobat mau pakai oli yang lain ya silahkan lah ya, oli mesin begitu boleh. Ya, kemudian kita masukkan lagi, kita tes sobat ya, apakah stoppernya sudah sesuai, karena kita ganti bushing yang rada tinggi sobat ya, yang rada tinggi ya, beda. Ini kita masukkan dulu ke sana. Ini kita masukkan begini tuh, dan kita tarik maju mundur sobat tuh. Nah, dia masih ada sobat toleransi itu ya, tuh masih ada toleransi, berarti cocok lah sobat ya, tidak perlu kita kurangin ya, tidak perlu kita kurangin ring sealnya. Ring sealnya ini kita tidak perlu dikurangin ya, karena masih ada toleransi maju mundur sekitar 1 sampai 2 mili sobat. Ya, sekarang kita kasih pelumas sobat. Saya menggunakan Nicogress ya, Nicogress ini sobat. Ini kalau beli di online atau di toko Nicogress gitu sebut ya, Nicogress. Ini kita singkirkan dulu. Ya, ini kita buka lagi tuh. Kemudian di dalam bushingnya kita kasih Nicogress tuh sedikit saja sobat. Ya, sedikit saja kita putar-putar tuh. Kemudian satu lagi kita kasih Nicogress sedikit saja di dalam bushingnya tuh, kita putar-putar tuh, kita putar-putar. Oke. Kemudian di asnya ini ring sealnya atau ring seal yang tipis, ini ring seal yang tipis kita majukan dulu ya sobat ya, ke depan ya. Nah begitu tuh, kita majukan dulu ke depan. Kemudian di antaranya sini yang tipis dan yang tebal kita kasih Nicogress sobat, di tengah-tengahnya sedikit saja tuh. Kemudian kita dorong tuh, masuk. Di depannya kita kasih Nicogress tuh, dia lembut sobat ya. Oke. Ya, sebelah belakang juga sama. Ini ring seal yang tipis kita dorong dulu ke depan begitu. Tuh. Kemudian di antara tipis dan yang tebal kita kasih sedikit. Kemudian kita dorong lagi tuh. Ya, kemudian di depannya kita kasih Nicogress tuh. Ya, sedikit saja sobat tuh. Ya, udah kelar sobat tuh. Ya, terakhir di dalam bushingnya kita kasih 2 tetes di dalam bushingnya. Di dalam bushingnya kita kasih pelumas 2 tetes. Saya menggunakan oli subbreaker sobat ya, oli subbreaker. Kemudian ini di depannya kita kasih 2 tetes, di belakangnya 2 tetes, 2 tetes, di baliknya 2 tetes. Oke, sip. Ya, kita masukkan dari arah belakang dulu begini tuh. Masuk. Dan ini kita ambil, kita masukkan, putar, 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 masuk tuh. Kemudian yang depan ya, lihat sobat nih, lihat ya, kita dari arah begini dulu, kita putar, sit, masuk dia. Nah begitu, putar lancar sobat ya. Kemudian ini bisa kita lap dulu supaya tidak ada minyak ini sobat tuh, nanti kena tangan jadi kemana-mana ya tuh, bekas minyaknya kita lap tuh. Oke, sip. Kemudian kita baut
Ya, masang bautnya boleh dari depan sini, boleh dari depan sini, dari belakang boleh, dari depan boleh ya, bebas. Ya, jangan dikencangkan dulu sobat. Kemudian kita kencangkan menyilang sobat. Oke, menyilang. Oke, dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, sip. Kemudian kita pasang pennya nih di depan sini. Oke, tuh. Ya, terakhir sobat, terakhir supaya putaran asnya ini lebih lancar lagi sobat, atau lebih loncer, kita ketok sobat ya. Sekali dua kali kita ketok nih. Kita lihat dari arah depan begini. Kira-kira dia miringnya kemana? Ke sini kita ketok, ke sana. Kita ketok ke sini. 1, 2. Ya, maka dia lebih loncer sobat tuh. Apabila kurang loncer, kita putar ke belakang begini. Kita lihat, kita ketok lagi dari belakang. 1. Maka dia lebih loncer sobat tuh. Ya, terakhir kita kasih minyak pelumas 2 tetes di depan, 2 tetes di belakang. Ya, saya menggunakan minyak subbreaker sobat ya, subbreaker. Ini saran dari sobat subscriber kita ya, pakai minyak subbreaker warnanya merah. Ya, selesai sobat tuh. Ya, kita tes pakai listrik. Ini kita colokkan ke listrik. Nih, kita tekan nih. Ini speed 1. Iya, berputar sobat tuh. Ya, kemudian speed 2. Ya, makin kenceng sobat ya. Tuh. Speed 3. Ya, makin kenceng dan nyaris tidak terdengar bunyinya sobat. Sip. Kita matikan. Ya, sekarang kita pasang gearbox sobat. Gearbox kita bersihkan lah ya, pakai tisu dan bensin sobat. Tisu dan bensin. Ya, tuh. Kita tempel di sini. Ya, kemudian kita pegang begini sobat ya, jangan dibaut dulu. Kita pegang, ini kita putar sobat. Nah, ini apabila ini terasa ringan sobat, berarti gearboxnya masih bagus ya. Tuh. Ya. Kemudian ini tuasnya, ini tuas gearbox ini kita taruh di sebelah sini sobat ya, di sebelah kanan ya, begini ya. Agar nanti kita pasang besi tarikannya lebih mudah ya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita pasang baut. Ya, cukup saja, jangan terlalu kencang dulu. Ya, cukup saja. Ya, kita pasang di sini. Ya, kita kencangkan, cukup saja sobat. Cukup saja ya, jangan terlalu kuat sekali ya. Kenapa? Nanti plastik ini pecah sobat ya. Plastik gearboxnya pecah. Ya, jadi cukup saja. Oke, tuh. Kemudian kita pasang kapasitor di sini. Ya, oke. Sip. Ya, selesai sobat tuh. Tuh. Ini gearboxnya juga muter sobat ya tuh. Ya. Apabila asnya menjadi seret sobat ya, seret ya, apabila kita sudah pasang gearbox, kemudian asnya menjadi seret sobat, coba dikendorkan ya baut ininya nih. Baut gearbox yang 3 ini dikendorkan dikit ya. Dikendorkan dikit supaya putaran asnya tetap enteng begitu sobat ya. Ya, sekali lagi ini tuasnya kita taruh di sebelah sini sobat. Ya, nih kita luruskan begitu ya. Nah, begitu ya. Oke, kita pasang ke sini. Tuh ya, kita masukkan ke sini sobat nih. Tuh, kemudian ini kabelnya kita dorong ke dalam ya. Tuh, rapih sudah. Kemudian ini bautnya kita kunci sobat nih. Ini pengunci leher dinamo ya, ini. Kita kunci.
Ya, kemudian ini kita putar sobat. Ini harus enteng sobat ya. Ini harus enteng. Kalau ini seret, ini kendorin lagi ya bautnya ya. Besi tarikan gearbox kita pasang ke sini. Ya, jangan terlalu padat sobat bautnya ya. Harus ada toleransi dikit. Nih. Ya tuh. Harus ada toleransi dikit ya tuh. Ya, kita pasang kedok mesin atau kedok dinamo. Oke, menyilang dan jangan terlalu kencang sobat ya, nanti plastiknya pecah. Cukup saja. Oke, sip. Tutup belakang kita masukkan. Ya, sebelah bawah dulu kita masukkan sini. Ya. Sebelah bawah masuk, kemudian kita ke atas. Ya. Oke, sip. Ya, ini harus masuk sobat ya, stoppernya ya. Tuh, masuk. Kalau belum masuk nih, dicongkel pakai obeng sobat ya, dicongkel begini. Tuh, nanti dia masuk. Kemudian kita pasang tarikan gearbox ini, ada bautnya kecil sobat. Ya, oke, tuh. Tutup jaring. Ya, tuh. Ada lubang 2 nih masuk ke sini. Kita kunci. Ya, cukup saja sobat, jangan terlalu kuat ya, cukup saja. Ya, ada baling-baling. Ini ada relnya ini tuh, coakannya. Kita kunci, putar ke kiri. Cukup saja. Oke, sip tuh. Ya, selesai sobat ya tuh. Ya, kita tes pakai listrik ya, speed 1. Oke, sip. Ya, speed 2. Oke, tambah kencang. Speed 3. Ya, tambah kencang sobat. Ya, speed 1. Ya. Ya, kita tarik. Oke, sip. Oke, selesai sobat ya. Demikian tutorial kita bagaimana cara menghidupkan kembali kipas angin meja ini sobat ya, atau Dayspan ini, Dayspan 12 in ya nih. Tuh, 12 in yang tadinya tidak bisa berputar, hanya mendengung atau bergetar. Ternyata yang rusak adalah busingnya sobat ya, busingnya yang sudah goblak sehingga mengakibatkan besi rotor itu menyenggol ke besi keren dan macet gitu ya. Udah kita ganti busing yang baru sehingga dapat berputar normal kembali. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.